Resmi, Kevin De Bruyne pastikan pergi dari Manchester City. Gelandang Manchester City yakni Kevin De Bruyne mengungkapkan dirinya telah memutuskan untuk pergi dari Manchester City setelah kompetisi Liga Inggris musim ini berakhir. De Bruyne sudah membela Man City sejak tahun 2015 silam. Ia menjadi otak permainan dari City di bawah asuhan dari Josep Guardiola. Sayangnya pada beberapa musim terakhir ia mulai sering absen dari lapangan hijau. Matt Hummels umumkan pensiun. Matt Hummels memutuskan akan pensiun. Bek milik AS Roma itu akan gantung sepatu pada akhir musim ini, tepatnya saat kontraknya habis. Matt Hummels sebenarnya punya klausul untuk bisa menambah kontraknya setahun lagi, tapi opsi itu tak akan diambil oleh sang bek yang mengantarkan Jerman juara Piala Dunia 2014 tersebut. Timnas Indonesia U17 selangkah lagi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan. Berhadapan dengan Timnas Korea Selatan, Garuda Muda menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Evandra Florasta di masa injury time. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Dan Timnas Indonesia butuh satu kemenangan lagi supaya bisa memastikan timnas lolos ke fase gugur dan meraih tiket otomatis ke Piala Dunia U17. Arsenal ketar-ketir, Mbappe dan Rudiger batal diskors. 4 pemain Real Madrid sempat menjadi sorotan UEFA karena selebrasi yang dinilai tidak pantas saat merayakan kemenangan atas Atletico Madrid di bulan lalu. Namun keputusan yang keluar baru-baru ini membuat Madrid bisa sedikit bernafas lega. Kylian Mbappe dan Antonio Rudiger dinyatakan bersalah karena melanggar aturan dasar perilaku yang tak sopan usai laga tersebut. Meski begitu, keduanya tidak akan absen saat menghadapi Arsenal di babak 8 besar. PC Mall akui James Tarkowski harusnya kena kartu merah saat berhadapan dengan Liverpool. James Tarkowski seharusnya diusir keluar lapangan saat Everton kalah 1-0 di kandang Liverpool, kata Badan Wasit Premier League yakni PC Mall. Bek tengah milik Everton itu hanya menerima kartu kuning dan asisten video wasit yakni VAR memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut setelah meninjau kejadian tersebut. Bek Everton dapat ancaman mati usai tackle ke McAllister. Bek Everton yakni James Tarkowski mendapatkan ancaman mati usai laga melawan Liverpool di pekan ini. Tetapi selaku klub yang menaungi pria berusia 32 tahun tersebut mengecam tindakan tersebut. Setelah insiden tackle ke McAllister, kini ada urusan yang berbuntut panjang bagi Tarkowski yang mendapatkan perundungan di media sosial dan beberapa sampai di luar batas. Di antaranya adalah ancaman kematian kepada sang keluarganya. Manajer terbaik Liga Inggris bulan Maret dimenangkan Nuno Espirito Santo. Bos Nottingham Forest asal Portugal yakni Nuno Espirito Santo resmi diumumkan sebagai manajer Premier League terbaik di bulan Maret. Pada bulan Maret, Forest yang berada di posisi ketiga Liga Inggris mengalahkan Man City dan juga Everton untuk bisa mempertahankan peluang mereka lolos ke Liga Champions di musim depan. Bruno Fernandes jadi pemain terbaik IPL di bulan Maret. Sebuah prestasi kembali ditorehkan oleh Bruno Fernandes. Kapten MU itu resmi didaulat sebagai pemain terbaik IPL edisi Maret 2025. Di bulan Maret kemarin, MU tak terkalahkan. Fernandes memainkan peran yang besar atas prestasi apik dari setan merah tersebut. Ia terlibat di semua gol yang diciptakan oleh MU di bulan Maret sehingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik. Strategi transfer Arne Slot beda jauh dengan Jurgen Klopp. Di era Jurgen Klopp, Liverpool dikenal lebih konservatif dalam belanja pemain. Contohnya musim panas 2019, ketika mereka baru saja menjuarai Liga Champions hanya menghasilkan 3 juta untuk 4 pemain. Namun di bawah Arne Slot nampaknya arah kebijakan akan sedikit berubah. Liverpool siap melakukan investasi besar dari posisi kekuatan, bukan lagi dari posisi kejar-kejaran seperti biasanya. Bisa jadi ini adalah musim panas tersibuk sejak musim panas 2016.
Klubes Barcelona memberikan red treble winner. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta mengapresiasi performa tim di musim ini. Dia memberikan Las Solas untuk bisa meraih treble winner alias 3 gelar dalam satu musim. Barcelona pun berpeluang menyabet semua gelar di atas apabila konsisten untuk bisa menampilkan performa terbaik. Joan Laporta tak menampik timnya menampilkan sepak bola terbaik dan memberikan kredit kepada sang pelatih yakni Hansi Flick. Kyle Walker bidik 100 cap bersama timnas Inggris. Kyle Walker bertekad untuk bisa mencapai 100 kali penampilan bersama timnas Inggris dan pindah ke AC Milan menjadi salah satu upaya Walker untuk bisa mewujudkannya. Walker sejauh ini sudah mencatatkan 95 kali penampilan bersama timnas. Mencapai 100 kali penampilan menjadi target besar bagi Kyle Walker bersama The Three Lions yang ingin mengikuti jejak dari Ashley Cole. Walker masih berpeluang balik ke Manchester City. Kyle Walker menegaskan bahwa masa depannya di AC Milan masih belum jelas. Ia berpeluang kembali ke Manchester City. Masa depan dari Walker di Milan saat ini belum juga jelas. Idea Valoroso belum memastikan bakal menebus Walker atau tidak. Walker menegaskan masih berpeluang kembali ke Man City. Pasalnya statusnya saat ini di Milan hanya sebagai seorang pemain pinjaman. Presiden Fiorentina sebut Moise Kean tidak dijual. Presiden Fiorentina yakni Rocco Commisso memastikan tidak ada nama Moise Kean dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas nanti. Commisso mengatakan bahwa Kean hanya akan dijual apabila ada tim yang bersedia menebus rilis klausul sang pemain. Moise Kean sendiri menjadi buruan tim-tim besar Eropa berkat keberhasilannya mencetakkan 21 gol dalam 35 pertandingan di semua kompetisi. Penyerang berusia 25 tahun tersebut kabarnya dipagari La Viola dengan rilis klaus mencapai 52 juta euro yang bisa diaktifkan di tanggal 1 Juli mendatang. Kepemimpinan Jesus di Venezia bikin media Italia takjub. Kepemimpinan Jesus di ruang ganti Venezia bikin salah satu media di Italia takjub, apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Ceki ini sudah fasih berbahasa Italia dalam konferensi pers. Bek andalan timnas Indonesia itu memang belakangan dipercaya oleh pelatihnya Eusebio Di Francesco memegang ban kapten. Kepemimpinannya di atas lapangan utamanya di lini belakang membuat sang pemain dipercaya menjadi motor bagi rekan-rekannya. Fabregas akui Como belum keluarkan kemampuan terbaiknya. Jas Fabregas menegaskan bahwa Como masih jauh dari target yang telah mereka tetapkan, namun bertahan di Serie A menjadi opsi yang utama. Berada di posisi aman dari zona degradasi, Fabregas berharap timnya bisa terus memperoleh hasil positif sampai akhir musim. Fabregas mengakui bahwa timnya mengalami perkembangan namun belum 100%. Ia pun berpesan kepada para pemain Como untuk lebih siap mengingat beban mereka akan lebih berat di musim depan. Lagi butuh uang, Barcelona buka peluang lepas Ronald Araujo. Barcelona dikabarkan sudah memasukkan nama Ronald Araujo ke dalam daftar pemain yang ingin mereka lepas di musim panas nanti. Bek asal Uruguay tersebut sebenarnya hampir hengkang di bulan Januari lalu sebelum akhirnya menekan kontrak yang baru. Araujo selama ini diproyeksikan sebagai fondasi lini belakang Barcelona untuk masa depan, namun musim ini perannya mulai tergeser. Chelsea naksir kepada Endrick. Chelsea dikabarkan sangat serius memburu tanda tangan pemain muda Brasil milik Real Madrid yakni Endrick. Saat klub milik Todd Boehly tersebut ingin terus membangun investasi pemain muda pada skuad Enzo Maresca. Klub asal London itu dikabarkan sudah menyodorkan dana sekitar 1,2 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan sang penyerang. Namun menurut laporan dari VHS, Real Madrid disebut langsung menolak tawaran tersebut. Pihak Madrid merasa bahwa Endrick adalah bagian penting dari masa depan tim dan tidak ada niat sama sekali untuk bisa menjualnya. Man United siapkan 1,9 triliun rupiah untuk borong 3 bintang dari Serie A. Manchester United kembali aktif dalam perburuan pemain menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Cowset, MU kemungkinan besar harus menyiapkan dana mencapai 824 miliar untuk bisa memboyong Pedro Comuso. Selain Comuso, United juga sedang mengincar Lorenzo Luca, penyerang janggung dari Udinese. Dan ada satu bintang lainnya dari Serie A yang jika ditotal, MU harus menyiapkan dana mencapai 1,9 triliun rupiah.
Bisa didatangkan gratisan, bek senior Setan Merah didekati Crystal Palace. Crystal Palace kini ikut bersaing dalam perburuan tanda tangan salah satu bek tengah Liga Inggris yang bisa didapatkan secara gratis. Victor Lindelof kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford secara gratis, dan sejumlah klub Liga Inggris dikabarkan siap bersaing untuk bisa mendapatkan jasanya. Selain Crystal Palace, Everton, West Ham, Brighton, dan juga Wolverhampton meminati jasa dari sang pemain. Arsenal diam-diam ingin datangkan Anthony. Laporan dari media Spanyol yakni Viajes mengindikasikan bahwa Mikel Arteta sedang mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Anthony dalam upaya merombak lini serang Arsenal di musim depan. Ahli taktik asal Spanyol tersebut sedang mengejar beberapa opsi, dan Anthony merupakan alternatif yang jauh lebih murah daripada bintang Athletic Bilbao yakni Nico Williams. Dikabarkan Arsenal sendiri bersedia mengajukan tawaran besar untuk bisa mengamankan tanda tangan dari sang pemain. Manchester United siap kucurkan 1,8 triliun rupiah untuk bintang Real Madrid. Sebuah manuver gila akan dibuat oleh MU di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah tersebut ingin membajak Federico Valverde dari Real Madrid. Dilansir Viajes, Ruben Amorim sangat membutuhkan Valverde di lini tengahnya. Ini disebabkan MU akan kehilangan beberapa gelandang mereka. Setan Merah akan melepas Christian Eriksen dan juga Casemiro di musim panas nanti. Tak tanggung-tanggung MU mempersiapkan dana sekitar 100 juta euro untuk sang pemain. Mereka meyakini mahar tersebut cukup untuk bisa memboyong sang pemain dari Real Madrid.